Yubers, selamat datang di podcast Fakultas Kewirausahaan. Kita akan ngobrolin topik seputar dunia bisnis dan entrepreneurship, self-development, dan isu-isu terkini yang happening. So, tonton dan share podcast ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak orang mendapatkan insight yang positif. Inilah E-Talk, Entrepreneur Talk. Oke, kembali lagi bersama saya Katenis Nomora di E-Talk, Entrepreneur Talk. Ini sekarang part 2 ya, dari episode yang healing itu ya. Nah, kita sempat bahas tadi tentang gimana cara nge-treat generasi strawberry ya. Tapi saya juga tertarik nih, Mbak Robi, gimana sih kita dari point of view-nya siswa gitu ya. Kita harus gimana gitu loh, karena kita diberi kemudahan-kemudahan itu, kita diberi privilege untuk tidak istilahnya tidak mengalami masa-masa sulit. Iya, di masa-masa sulit ya. Apapun udah di provide sama orang tua kita. Nah, siapa sih yang nggak seneng kan dengan keadaan seperti itu? Iya, betul. Nah, tapi akhirnya malah mungkin menjadikan generasi strawberry ini jadi kurang punya daya lenting ya. Iya, benar. Kurang resilient lah. Benar. Nah, sebagai si generasi yang itu ya, sebagai generasi strawberry ini, kita tuh harus gimana? Kalau kemarin kan, kalau tadi kita bahasnya tentang gimana kita dapat treat dari lembaga-lembaga di sekitar kita. Tapi kalau kita sebagai siswa sendiri, kalau kita sebagai siswa sendiri sebenarnya kita perlu menyadari sih. Kita perlu menyadari bahwa kita berada kita sok-sokan menjadi orang muda nih, orang generasi strawberry. Nah, kita perlu menyadari bahwa kita berada di generasi yang memang berbeda dengan generasi orang tua kita gitu kan. Kalau misalnya istilahnya memang sekarang adalah strawberry generation, adalah strawberry yang memang tadi ada cenderung lembek, terus habis itu mudah rapuh, mudah menyerah semacam itu. Tetapi kan setiap hal itu kan pasti ada dua sisi ya, sisi yang memang baik sama sisi yang memang sisi yang memang perlu kita evaluasi. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah sisi-sisi yang perlu dievaluasi sama generasi strawberry tadi gitu. Tapi ada sisi yang baik juga, yang kreatif nih, ide-ide cemerlang gitu. Nah, sebagai generasi strawberry yang memang sekarang hidup di zaman now katanya gitu kan. Zaman now ini kita harus ngapain sih? Yang pertama adalah satu, kita harus menerima dulu gitu loh, self acceptance dulu bahwa memang saya adalah seorang generasi yang punya perbedaan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau misalnya di generasi-generasi sebelumnya memang mereka memiliki lebih konvensional mungkin loh ya, generasi-generasi sebelumnya kan otomatis kan mereka lebih konvensional, pola pikir lebih straight semacam itu. Nah, sekarang kan pola pikir mereka lebih kreatif. Nah, satu yang perlu disadari adalah self acceptance dulu dari generasi strawberry, bahwa mereka mengerti bahwa saya sekarang berada di generasi yang sekarang dan saya harus ngapain gitu. Itu. Kemudian yang kedua adalah barusan saya baca dari tulisan dari Prof. Renal Kasali bahwa sekarang kalau kita bertanya, generasi strawberry menanyakan kepada dirinya sendiri itu bukan nanti kalau aku gede aku jadi apa, enggak. Kalau sudah besar, kalau dulu zamannya kita nih, kamu nanti kalau gede jadi apa gitu kan. Nah, sekarang Prof. Renal Kasali mengatakan gini, bukan itu pertanyaan yang tepat untuk generasi strawberry, tapi pertanyaan yang tepat adalah kamu nanti ketika besar kamu ingin membuat apa. Barusan tadi saya praktekkan ketika sebelum saya kesini kan saya ini nih ada salah satu konseling yang nanti akan menjadi salah satu mahasiswa di Widya Mandala gitu kan. Sama pertanyaan, kalau pertanyaan nanti kalau misalnya kamu sudah besar kamu mau jadi apa, itu sudah nggak tepat lagi. Pertanyaan yang harus dilontarkan kepada generasi strawberry adalah ketika kamu nanti di masa depan kamu mau membuat apa gitu. Nah, maka itu cocok banget sama Fakultas Kewirausahaan. Karena apa? Creating project kan, ada projectnya kan. Karena membuat sesuatu gitu. Itu pertanyaan semacam itu yang harus dijawab sama generasi strawberry. Bukan nanti mau jadi apa, tapi aku mau buat apa. Itu sih pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu yang harus bisa menjawab siapa? Ya, si generasi strawberry itu sendiri, untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya dia sudah bisa menjawab itu, pasti hal-hal yang perlu dievaluasi dari generasi strawberry yang tadi lembek, mudah rapuh, hal-hal yang semacam itu pasti akan bisa lambat laun akan bisa tercover sama gagasannya yang bagus, yang kreatif,
Apalagi kalau misalnya si generasi strawberry ini didukung sama lingkungan sosial yang bagus gitu, lingkungan sosial yang bagus, lingkungan sosial yang bisa memberikan gambaran karir path-nya yang bagus. Kalau misalnya nanti dia sudah lulus atau dia harus membuat apa semacam itu sih yang memang perlu kita evaluasi bareng-bareng, baik itu dari sisinya mahasiswa yang harus menjawab pertanyaan itu, dan juga dari sisinya dosen, kita bisa kasih apa sih gitu. Nah, baru kita ada kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang Oh, kemarin oke. kita flooring di Q&A Instagram official kita ya. Oke. Nah, kita langsung aja. Nah, ini apa nih? Stereotip masyarakat generasi sekarang nggak tahu, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit flexing. Benarkah seperti itu? Iya, menarik nih, ada kata-kata flexing nih. Iya nih. Gini sih, flexing itu menciptakan ada crazy rich abal-abal. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Orang-orang budaya flexing zaman sekarang itu menciptakan orang yang sekarang crazy rich-nya tapi abal-abal gitu kan. Dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit ngafe, dikit-dikit gini. Nah, itu stereotip generasi zaman sekarang, nggak tahu. Nah, stereotip yang namanya stereotip berarti kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung dari persepsinya masyarakat gitu. Tapi memang benar ada generasi-generasi zaman sekarang yang memang mungkin karakteristiknya memang dikit-dikit ngeluh. Sebenarnya gini, dikit-dikit ngeluh, kalau dikit-dikit flexing tergantung pribadi sih kalau menurut saya. Karena ada juga generasi yang memang zaman sekarang nggak flexing juga banyak kok gitu. Mahasiswa yang nggak sok-sokan menjadi crazy rich juga banyak kok semacam itu gitu. Jadi kalau misalnya ini bener enggak, itu tergantung dari persepsinya kita, persepsi masyarakat. Yang namanya masyarakat itu kan nggak cuma satu kata aja nih, nggak cuma satu kata, harus apa gitu kan, enggak. Nah, semacam itu. Jadi kalau generasi sekarang memang ada beberapa masyarakat yang memang mengatakan, oh anak sekarang manja-manja semacam itu, anak sekarang manja-manja, anak sekarang kalau misalnya dikasih challenge sedikit terus habis itu bilang nggak bisa semacam itu, memang ada. Cuma gini, mereka nggak bisa, kita perlu lihat dulu apakah mereka nggak bisa karena memang yang dikasih challenge ini memang nggak jelas atau gimana gitu. Bisa jadi emang challenge sendiri nggak jelas nih ya. Iya, bisa jadi gitu. Nah, ini yang kedua nih. Nah, ini yang menarik nih. Tadi saya baru ini kan refreshing sama healing ya. Apakah healing harus pergi ke suatu tempat atau bisa diganti hobi? Iya, benar. Apakah healing harus pergi? Healing itu harus piknik ya, gitu kan? Gak setuju sih kayaknya. Iya, gak setuju ya. Aku juga gak setuju nih. Healing memang harus pikniknya? Enggak juga gitu. Yang tadi kita kan coba kita lihat ya. Tadi healing itu kan kalau misalnya kita lihat dari bahasanya kan memang menyembuhkan. Nah, menyembuhkan itu nggak harus piknik kok. Benar, Pak. Gitu. Ini boleh diminum nggak? Oh, boleh. Saya boleh minum dulu ini dari mana? Ada itu Upersmart ya, sponsor Upersmart. Kita disponsori oleh Upersmart ya. Itu marketplace yang dikelola oleh fakultas kami. Punyanya Universitas Katolik Widya Mandala. Saya kembali lagi. Oke, gini kita lanjut ya. Apakah healing itu harus pergi ke suatu tempat? Healing itu harus piknik? No, gitu. Enggak gitu. Yang namanya healing itu kan kita menyembuhkan ya. Nah, kalau misalnya kita menyembuhkan, melakukan self healing di rumah, melakukan me time. Iya, tidur itu healing. Sekedar, nah bener banget. Tidur itu healing ya. Iya bener banget. Tidur terus cuma makan es krim atau bahkan keramas, pun itu healing loh gitu loh. Keramas itu healing loh, karena kita sama-sama rambutnya panjang nih ya, buat kata ya. Nah, keramas itu healing loh gitu. Iya benar. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah healing bisa diganti hobi? Bisa banget gitu. Apalagi hobi-hobi yang sesuai dengan passion, apalagi hobi-hobi yang menguntungkan, apalagi dan juga hobi-hobi yang menghasilkan cuan. Oh, itu bisa banget gitu. Double ini ya, double kena lah ya. Yes, benar. Hobi bisa dapet, banget. cuan dapat, semuanya dapat. Bener banget. Jadi misalnya nih, apalagi kalau misalnya nih fakultas mahasiswa, fakultas kewirausahaan nih, bikin projectnya project apa namanya, makanan gitu ya. Nah, memang dia hobinya hobi masak nih. Nah, itu bisa menjadi salah satu sarana healing juga, dan juga bisa menghasilkan
pundi-pundi uang juga. Kan Benar. lumayan. Produktif juga kan jadinya. Betul, Jadi gitu. gitu ya teman-teman Upers. Jadi nggak sekedar healing-healing yang healing-healing ini ya habisin duit, jangan ya. Healing-healingnya harus produktif. Jadi tetap dapat uang. Oke, Betul banget. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Oke. Wah, ini anak kuliah banget ya. Ini pasti anak kuliah semester atas? Enggak ya? Maybe Maybe ya. nih? Gimana Coba supaya tugas kuliah tidak terasa beban meskipun banyak? Gimana nih? Semua Gimana ya? tugas itu beban Iya, teman-teman. iya. Bukan saya terus menakut-nakuti loh ya. Iya. Semua tugas di semua kuliah, di semua program studi itu adalah beban, bukan beban sih. Jadi sebenarnya gini, daripada kita menganggap bahwa tugas kuliah itu beban, lebih baik satu kita bisa membuat pemikiran kita jadi gini. Ada yang fix mindset. Jadi kalau misalnya kita belajar psikologi positif nih, kita belajar psikologi positif itu ada dua mindset nih. Ada fix mindset sama ada growth mindset gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pertanyaannya aja nih, bagaimana supaya tugas kuliah tidak terasa seperti beban gitu kan. Nah, kita coba bedakan dulu nih, ada fix mindset sama growth mindset ini. Nah, kalau orang-orang yang fix mindset adalah orang yang menganggap bahwa apa yang diberi itu ya memang kebanyakan gitu kan. Aduh, kok gini lagi sih kayak gitu kan. Oh ini lagi sih, ini kok dikasih lagi sih gitu. Nah, tapi kalau growth mindset, ketika seseorang dikasih suatu challenge, mereka menganggapnya bahwa ini adalah saranaku untuk next level gitu, untuk naik ke tahapan yang jauh lebih akan membuat diriku jauh lebih baik semacam itu. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini, saya coba tanya balik nih, kenapa kok nggak berpikir bahwa tugas kuliah adalah hal yang bisa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri kita gitu. Karena apalagi pasti tugas-tugasnya ini aku promosi wirausahaan banget ya. Pasti tugasnya Fakultas Kewirausahaan pasti bikin project, dan bikin projectnya itu menantang ya. Satu menantang, dan kedua pasti akan membuat diri kalian menjadi itu tadi generasi yang tough itu tadi, seperti katanya Bu Agatha bahwa yang tujuannya kita bikin project adalah supaya kita bisa menyiapkan mahasiswa kita untuk bisa menghadapi dunia kerja yang nyata, dunia kerja yang welcome to the jungle gitu kan. Orang bilang ya. Padahal mereka belum tahu aja tugas kuliah itu cuma berapa persennya dari beban-beban kehidupan lainnya. Gitu. Jadi meskipun banyak tugasnya, terus habis itu, nah oke, dianggap beban nggak apa-apa, dianggap beban oke, sekali dua kali nggak apa-apa, tapi daripada kamu menjadi orang yang fix mindset, orang yang menjadi pikirannya gitu lagi kok gini lagi ngeluh semacam itu, kenapa kamu nggak pilih jadi orang, karena gini, hidup itu adalah pilihan ya. Nah, kenapa kok kamu nggak memilih menjadi orang yang growth mindset gitu ya, orang yang menganggap bahwa beban tugas ini akan menjadikan aku mahasiswa yang jauh lebih baik dan bisa belajar banyak gitu. Nah, hal itu yang saya temui juga di adik saya. Adik saya awalnya memang kuliah ini ogah-ogahan nih gitu. Kuliah ogah-ogahan, terus habis gitu ternyata setelah dia lulus dia baru sadar bahwa ternyata hal yang dipelajari di kuliahnya, kebetulan dia kuliahnya di Fakultas Kesenian gitu. Nah, hal yang dipelajari di kuliahnya, project-project yang diajari sama dosen di kuliahnya itu ternyata kepake semua dan bisa ngasilin uang semua loh gitu. Semacam itu. Di Fakultas Kewirausahaan kan juga gitu juga kan gitu. Jadi kalau kita anggap itu beban, kita malah toksik ke diri sendiri ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini cara supaya tidak stres gimana? Stres skripsi, aduh gimana ya? Kita juga pernah ngalamin skripsi nih. Stres nggak Bu? Stres nggak Bu? Nah itu tadi ada healing sedikit ya. Iya, ada healing tapi sedikit. jangan kelamaan healingnya. Nah gimana? Stres menghadapi supaya tidak stres menghadapi skripsi. Menghadapi skripsi adalah suatu yang memang harus diselesaikan juga. Dan itu takdir ya. Takdir kalau misalnya mau lulus ya. Gitu. Ada salah satu quotes yang saya rasa menarik dan pasti teman-teman mahasiswa Upers juga sudah tahu. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Oh iya. Iya nggak? Pasti Bu Agatha sudah pernah tahu juga. Saya tahu. Saya tahu juga kan. Nah, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, selesaikan apa yang ada di hadapanmu dan apa itu maksudnya? Anggap bahwa bukan anggap sih, ya memang harus diselesaikan gitu. Nah, supaya tidak stres adalah lakukan manajemen waktu dengan baik gitu. Jadi, kita punya growth mindset nih. Nah, growth mindset itu akan percuma kalau misalnya kita nggak punya manajemen waktu yang baik gitu. Manajemen waktu yang baik misalnya
skripsi itu kan pasti akan terbagi menjadi, kalau di tempat saya itu ada 5 bab. Bab 1, 2, 3 proposal, 4, 5 itu hasil dan kesimpulan. Nah, mungkin nggak jauh beda ya kalau misalnya di Fakultas Kewirausahaan ya gitu. Nah, kita bisa bikin manajemen waktu juga bahwa ketika kita melakukan skripsi, kita bisa menyelesaikan dulu. Oke, kita ada target nih bab 1. Bab 1 itu selesai sampai kapan? Kemudian bab 2. Jadi kalau saya ketika saya menjadi dosen pendamping skripsi, biasanya saya kasih timeline anak-anak. Jadi kayak ada kalender timeline gitu, kamu mau lulus bulan apa gitu. Nah, ditentuin dulu Yeps. targetnya ya. Jadi belajarnya itu dari belakang. Kamu mau lulus target kapan gitu. Kalau misalnya kamu mau lulus 2025, oh ya silahkan, nggak masalah, santai aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau lulus semester ini di bulan apa gitu, nah kita belajarnya kita dari timeline yang belakang. Nah kalau misalnya kamu wisuda sekian tanggal sekian gitu, atau misalnya bulan ini gitu tahun sekian, nah habis itu kita tarik. Berarti ketika kamu menargetkan wisuda misalnya adalah tahun 2024 gitu, wisuda yang pertama tahun 2024 bulan Maret, berarti kita harus tarik mundur apa semacam itu akan jauh lebih memotivasi. Efek psikisnya nih ya, kalau misalnya saya sedikit boleh berbagi, efek psikisnya ketika kita lemparkan mahasiswa ke cita-cita mahasiswa S1 itu apa sih? Wisuda saya rasa gitu. Ya sudahlah cepet lulus gitu lah. Nah, kita lemparkan dia ke masa depan, kamu mau wisuda kapan, itu akan jauh lebih memotivasi mereka. Kemudian kita baru tarik ke belakang. Nah, berarti kamu mulai kapan nih kamu kerja bab 1? Kamu mulai kapan kerja bab 2 gitu. Nah, kalau misalnya itu timeline sudah dibikin, ya harus konsisten, gitu. Kalau misalnya nggak konsisten, ya percuma juga kita bikin timeline, terus kita punya growth mindset, ya percuma juga gitu. Jadi kalau nggak stres, ya dicicil gitu. Nah, itu terinspirasi dari siapa? Dari saya lupa, salah satu artis saya lupa namanya siapa. Kita punya mimpi. Ketika kita punya mimpi, kita pecah mimpi-mimpi itu dari kecil-kecil. Saya lupa sih artisnya namanya siapa. Entah yang baru nikah atau yang belum nikah, saya lupa. Indonesia ya, Indonesia kok. Jadi pasti mahasiswa juga kenal juga gitu. Nah, ketika kita punya mimpi, kita bisa pecah mimpi-mimpi itu menjadi mimpi yang kecil-kecil, dan itu menjadi targetnya kita semacam itu. Nah, bisa juga dengan skripsi. Skripsi kan adalah skripsi cita-cita, goalnya skripsi adalah skripsi yang selesai. Berarti kita bisa pecah-pecah skripsi itu dong. Apalagi kita sudah dibantu bahwa skripsi itu ada 5 bab semacam itu. Itu kita sudah sangat terbantu juga kok gitu. Jadi supaya nggak stres ya jatuh-jatuhnya ya. Kalau di kebut nggak mungkin semalam sih, sebulan biasanya masih stres ya. Iya benar banget. Oke. Nah ini, bagaimana membalik pandangan bahwa Gen Z lemah, instan, nggak tangguh? Oh jadi maksudnya gimana sih cara pandangannya siapa nih? Pandangan siapa ini? Gagal juga nih yang tanya. Ini pandangan orang-orang ya tentang Gen Z. Pandangannya siapa nih? Pandangannya orang-orang terhadap Gen Z, atau pandangnya si Gen Z terhadap Gen Z-nya sendiri nih? Kayaknya lebih enak ngebahas dari Gen Z terhadap Gen Z-nya sendiri. Oke, boleh. Kalau misalnya Gen Z terhadap Gen Z-nya sendiri, berarti kan si Gen Z ini sudah tahu bahwa aku ini adalah generasi yang lemah, yang instan, apa-apa kepinginnya cepet gitu, terus habis itu nggak tangguh semacam itu. Nah, gimana balik pandangan? Kita tarik aja tadi yang sempat saya sudah bilang bahwa ada dua mindset nih. Nah, coba terapin aja growth mindset. Kalau growth mindset yang buat si pandangan si Gen Z ini gitu. Kalau misalnya apalagi gini, sesuatu itu kan pasti ada dua sisi gitu. Sisi Gen Z yang lemah, instan, dan gak tangguh, itu pasti ada sisi positifnya gitu. Instan. Orang-orang yang suka sesuatu yang instan, pasti dia akan cari shortcut. Yang paling cepat gimana? Betul. Pasti dia akan cari shortcut. Misalnya kita ditarget nih. Kita ditarget, oke, kamu harus selesai skripsi pada bulan ini, karena habis ini kamu harus menikah misalnya kayak gitu. Pasti dia, kalau misalnya dia pengen banget menikah, pasti dia akan cari shortcut supaya skripsinya cepat selesai gitu. Nah, semacam itu. Nah, sebenarnya kita ambil dari salah satu nih, instan. Ketika dia cari shortcut, pasti akan muncul pemikiran-pemikiran kreatif, ide-ide cemerlang dari sana gitu. Nah, pandangan itu yang memang harus dikasih. Jadi semacam kita mengafirmasi diri lah. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya si Gen Z mengafirmasi kepada dirinya sendiri bahwa
oke, aku memang suka sesuatu yang instan dan itu memang harus diterima gitu loh. Sesuatu si Gen Z yang sekarang memang instan dan kadang-kadang memang daya taufnya rendah, itu memang harus diterima dulu. Jangan sampai terus akhirnya kita apa namanya? Enggak kok, itu kan malah denial nih gitu kan. Nah, diterima dulu. Nah, setelah diterima walaupun begitu, tapi aku ketika aku suka sesuatu yang instan, bahwa aku akan cari ini dengan cepat gitu. Dengan cepat kemudian aku akan cari cara-cara yang kreatif. Nah, kalau misalnya itu dilatih, resilience dan ketangguhan ini pasti akan naik kok. Gitu. Jadi malah bukan sesuatu yang malah jadi excuse buat dirinya ya. Iya. Kayak iya kan gua generasi strawberry, ya wajar dong kalau gua nggak bisa apa-apa, mungkin gitu malah ya, jadi kayak gitu kan. Sering banget kayak gitu Bu Agatha, bener banget. Jadi sering banget apa ya? Kita coba apa ya? Yang kemarin nih, yang pembicaraan yang di part 1 kemarin yang kita Iya, bipolar benar. ya. Yang kita bipolar bahwa ya memang bipolar, aku memang gini kok, aku memang bipolar kok. Nah, semacam itu. Nah, hal-hal yang semacam itu malah menjadikan mereka menjadi excuse bahwa aku nggak apa-apa kok kayak gini. Nah, Dan minta kalau orang lain memahami. Iya. Nah, ini hal-hal yang semacam itu yang sebaiknya perlu dihindari. Karena apa? Yang bertanggung jawab atas dirimu itu cuma kamu loh gitu loh. Yang bertanggung jawab itu cuma dirimu sendiri gitu. Yang paling peduli dengan dirimu adalah dirimu sendiri. Nah, kalau misalnya kamu menganggap bahwa dirimu lemah, dirimu adalah orang yang rapuh, terus habis itu nggak tangguh, terus habis itu overthinking, nah mau jadi apa? Semacam itu sih. Jadi hal yang semacam itu perlu kita refleksi. Mungkin mungkin kalau misalnya pas malam, pas overthinking, coba pertanyaan ini yang harusnya mungkin ditanyakan daripada kalian memikirkan bahwa Tuhan berasal dari mana. Sering banget sih teman-teman mahasiswa itu kalau cerita ke saya, kadang-kadang nih teman-teman mahasiswa terus habis itu teman-teman SMA kalau cerita ke saya itu sering banget. Saya itu kalau misalnya overthinking itu pertanyaannya jadi banyak loh Bu, semacam itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang gak penting semacam itu. Nah, daripada kalian mempertanyakan itu, akan lebih baik tanyakan hal-hal yang krusial sebenarnya dalam hidup ini gitu. Semacam itu. Jadi berat banget ya kita ya. Iya, jadi filsafat gini gitu ya, filosofis banget. Aku jadi berat banget nih. Oke, udah habis ya pertanyaan dari teman-teman. Oke, itu tadi pertanyaan dari teman-teman yang kita udah lempar di Instagram ya, Ask Question. Thank you buat partisipasinya. Thank you buat semua yang udah nonton episode kita kali ini. Dan thank you juga buat Mbak Robik udah meluangkan waktu dan berbagi sharing ya tentang yang mungkin ini ranahnya orang psikolog ya, tapi ini memang lagi booming gitu loh. Dan jadi relate banget sama kehidupan kita. Bener, jadi memang butuh suatu apa ya, kayak suatu obrolan topik gitu loh ya. Iya. Tentang ini gitu, supaya kita sebagai strawberry generation nggak lemah, nggak dikit-dikit ngeluh, nggak dikit-dikit ya udah kan emang aku generasi yang udah tersedia semuanya, jadi ya wajar kalau aku gini gitu ya. Jadi itu pembelajaran yang kita dapat sama Mbak Robik hari ini ya. Thank you Mbak Robik. Sama-sama. Jangan kapok main ke fakultas. Oh nggak bakal. Oke, thank you semuanya, bye bye.